Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran hari ini. Melanjutkan pelajaran yang kemarin, ya. Untuk sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang perpindahan panas atau perpindahan kalor, ya. Perpindahan panas dan kalor. Panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan adanya perantara, dengan ada zat perantara, ya. Disebut dengan apa tadi kemarin? Iya, betul, disebut dengan konduksi. Ada yang disebut dengan konveksi. Ya, siapa yang tahu konveksi? Ya, betul. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan panas disertai dengan perubahan kalor pada, ya, seperti contohnya apa? Seperti kalau kita merebus air. Nah, kalau kita merebus air, pancinya akan panas, kemudian airnya akan ikut panas sehingga akan mendidih, ya, sehingga akan mendidih airnya. Nah, itu disebut dengan konveksi, ya. Nah, pada hari ini Bapak akan membagikan, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat atau menyaksikan atau melihat benda-benda yang dapat menghantar panas dan ada benda juga yang tidak dapat menghantar panas. Nah, Bapak bagikan ini, ya, satu persatu untuk kalian. Ya, betul. Nah, coba kalian baca, ya, coba kalian baca dalam hati. Nanti kita jelaskan, ya. Silakan baca dulu sebentar. Gimana anak-anak? Sudah? Ya, sudah. Kalau sudah, coba Bapak bacakan sebentar sedikit, ya, tentang wacana yang Bapak bagian tadi. Ini tentang bahan konduktor dan isolator. Nah, di sekitar kalian terdapat banyak benda dengan aneka macam bahan, ya. Pemilihan bahan berdasarkan pada sifat yang memiliki materi tersebut. Misalnya benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ya, betul. Jadi ada benda yang dapat menghantarkan panas dan ada juga benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, benda yang dapat menghantarkan panas itu disebut dengan istilahnya konduktor, ya, konduktor. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas, ya, benda yang dapat menghantarkan panas. Kemudian ada juga benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Disebut dengan isolator, ya. Nah, benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada materi yang sedikit atau sedikit saja dia dapat menghantarkan panas disebut dengan semikonduktor, ya. Jadi dia penghantar panasnya jelek, ya, kurang bagus, sehingga dia disebut dengan semikonduktor, ya. Dia dapat menghantarkan panas tetapi kurang bagus, ya, kurang bagus, ya. Nah, kalau isolator adalah dia sama sekali tidak dapat menghantarkan panas, ya. Isolator namanya. Kedua benda tersebut, ya,
benda konduktor dan isolator itu sangat bermanfaat bagi dalam kehidupan manusia, ya. Jadi benda konduktor dan isolator sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia, ya, dalam kehidupan manusia, dan bisa dimanfaatkan untuk misalnya dalam memasak, ya. Misalnya dalam memasak kita menggunakan alat pemasak. Alat pemasak terbuat dari logam. Nah, ini Bapak tampilkan ya, bentar ya. Nah, ini Bapak tampilkan di depan kelas, ya, seperti ini, ya. Ada beberapa alat, ya, ada beberapa alat yang sering kita temuin, ya, yang sering kita dapatkan atau sering kita lihat, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ini ada tempat penggorengan, ini ada untuk masak nasi, ini ada sendok, ya, ada sendok. Kemudian ini ada sendok plastik juga, ya. Ini ada setrikaan, ya, setrika. Sini ada beberapa, di setrika itu ada bagian-bagiannya, ya. Ada pegangannya terbuat dari plastik, kemudian ada ini sebagai konduktor, ya, untuk menghantarkan panasnya. Jadi untuk mendapatkan panasnya di sini, ya. Nah, supaya kita tidak panas, pegangannya di sini terbuat dari plastik, dia tidak terbuat dari logam, ya. Seperti ini. Ini adalah tempat air masak, tempat masak air, nasi, ya, masak nasi. Nah, ini ada pegangannya. Pegangannya ini untuk supaya tidak panas, dia menggunakan plastik, ya, biasanya. Ini pakai plastik juga, ya. Kalau tidak pakai plastik maka kita harus pakai serbet, ya, harus pakai serbet. Nah, ini tempat nasi. Kenapa dari bambu, ya, ada yang dari bambu, ada yang dari plastik, ya, supaya kalau kita masukkan nasi ke sini, dia aduk-aduk, airnya dingin, ya, dan ininya tidak ikut panas, ya. Kemudian ini ada beberapa alat rumah tangga, ya, seperti ini. Ada yang terbuat dari logam, ada yang terbuat dari kayu, ya, ada yang terbuat dari plastik. Nah, tuh. Ya, jadi ada beberapa bagian, ya, atau ada beberapa bahan-bahan, ya, yang bersifat konduktor dan ada bahan yang bersifat isolator, ya. Nah, penggunaan materi konduktor dan isolator sanggup diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Nah, ini seperti ini, ya. Jadi konduktor dan isolator digabungkan, penggunaannya menjadi satu, ya, seperti ini. Ini pegangannya, ini sendoknya dari logam, ini dari plastik atau dari kayu, supaya kita pegang tidak panas, ya. Nah, ini namanya konduktor dan isolator, ini digabungkan menjadi satu. Kalau ini isolator aja, kalau ini konduktor aja, ya, karena tidak ada pegangannya tidak terbuat dari plastik, ya, ada juga yang terbuat dari plastik. Nah, kalau tidak terbuat dari plastik maka kita menggunakan alat tangan, ya, untuk mengangkatnya. Nah, ini gunanya untuk isolator, ya, gunanya untuk isolator. Nah, kenapa ada bahan yang terbuat dari plastik, ada bahan yang terbuat dari kaca, ada bahan yang terbuat dari logam? Ini sesuai dengan fungsinya masing-masing, ya. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita mendapatkan beberapa benda atau
atau bahan yang bersifat konduktor dan bahan yang bersifat isolator. Nah, dari bacaan tersebut kalian bisa melihat ya, dalam paragraf 1 itu ada benda yang sanggup menghantarkan panas dan benda yang tidak sanggup menghantarkan panas ya. Ada benda yang sanggup menghantarkan panas dan ada benda yang tidak sanggup menghantarkan panas. Bahan yang sanggup menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Pintar ya. Bahan konduktor yang bisa dipakai sehari-hari biasanya terbuat dari apa? Dari logam ya, dari logam. Logam terbuat antara lain dari besi, dari aluminium, dari tembaga ya. Itu semua sangat baik untuk konduktor ya. Penggunaan materi konduktor dan isolator sanggup diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat ya. Pintar. Jadi di dalam paragraf keempat ya, ada benda-benda yang bisa digabungkan menjadi satu konduktor ya, ada isolator. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ingat ya, yang perlu kita ingat ya. Ada yang perlu kita ingat ya, dapat catatkan bentar. Sebagai kesimpulan ya, kesimpulan ya. Ada benda yang sanggup menghantarkan panas, sanggup menghantar panas. Kemudian ada benda yang tidak sanggup menghantar panas. Kemudian bahan konduktor yang biasa dipakai sehari-hari biasanya terbuat dari logam ya. Bahan konduktor yang baik adalah dari logam. Penggunaan materi konduktor dapat ya, penggunaan materi konduktor dan isolator dapat digunakan secara bersama-sama. Ya, dan lain sebagainya. Jadi dari pelajaran hari ini ya, pada pelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa ya, ada benda yang sanggup menghantarkan panas dan ada benda yang tidak sanggup menghantarkan panas. Benda yang sanggup menghantarkan panas disebut dengan konduktor dan benda yang tidak sanggup menghantarkan panas disebut isolator. Penggunaan materi konduktor dan isolator bisa digunakan secara bersama-sama dalam penggunaannya ya, seperti setrika ya, seperti panci, ada konduktornya, ada isolatornya ya. Nah, ini dulu yang Bapak sampaikan. Nanti Bapak kasih pertanyaan ya untuk dikerjakan pada hari ini ya, sebagai soal, dan silakan dikerjakan secara masing-masing ya, secara masing-masing, dan nanti setelah selesai dikumpulkan. Kemudian untuk PR-nya nanti Bapak sampaikan juga ya, PR-nya untuk
dikerjakan di rumah dan besok dikumpulkan pada pelajaran berikutnya. Nah, untuk hari ini Bapak sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.